wabarakatuh untuk semua rekan-rekan yang saat ini mengikuti tentang proses diskusi ini. Pada saat ini saya akan membawa dua rekan yang lain, yaitu Aryani Anissa Pratiwi dan Jonas Putra Winata, yang akan bersama saya memandu pelaksanaan diskusi kali ini. Jadi pada sesi ini kita akan mengkhususkan pada pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, namun tidak semua pertanyaan akan kita bahas satu persatu, dan mungkin untuk pekan berikutnya kita akan membahas dengan pertanyaan yang berbeda. Jadi di sini barangkali saya bisa dibantu John untuk slide berikutnya. Jadi ada beberapa pertanyaan, jadi mereka bertanya tentang Dokter UO, salam kenal. Oke, salam kenal balik. Izin bertanya, apakah circle pertemanan bisa menjadi salah satu faktor munculnya anxiety? Oke. Anxiety dan depresi lebih mengerikan mana? Oke. Anxiety dan usia apakah ada keterkaitannya? Nah, ini akan kita bahas mengenai anxiety dan depresi yang akan dipandu oleh Dr. Muda Tiwi dan Dr. Muda Jones. Oke, saya persilakan. Baik. Jadi yang pertama itu ada kecemasan atau ansietas. Next. Jadi apa sih itu ansietas? Ansietas itu atau kecemasan pada dasarnya itu adalah suatu reaksi diri untuk menyadari suatu ancaman yang tidak menentu. Jadi terdapat suatu kelompok gangguan itu dikenal dengan sebutan gangguan kecemasan. Jadi gangguan kecemasan itu adalah keadaan tegang yang berlebihan atau tidak pada tempatnya yang ditandai oleh perasaan khawatir, tidak menentu, atau takut. Jadi kecemasan ini itu adalah ketidakberdayaan neurotik seperti rasa tidak aman, tidak matang, dan tidak kemampuan dalam menghadapi tuntutan realitas atau lingkungan. Jadi kesulitan serta tekanan hidup sehari-harinya. Jadi perasaan cemas menurut penyebab dia itu ada dua. Yang pertama yaitu state anxiety. Jadi state anxiety ini itu adalah kondisi emosional dan keadaan sementara pada diri individu dengan adanya perasaan tegang dan khawatir yang dirasakan secara sadar dan bersifat subjektif. Lalu untuk threat anxiety sendiri itu dia di mana adanya rasa khawatir dan terancam yang terjadi pada diri seseorang terhadap kondisi yang sebenarnya itu tidak berbahaya. Jadi kecemasan ini disebabkan oleh kepribadian dari individu yang memang memiliki potensi cemas dibanding dengan individu lainnya. Ya. Lalu terkait penyebab kecemasan sendiri, di sini ada 3. Yang pertama, kekhawatiran atau worry. Jadi kekhawatiran ini adalah pikiran negatif tentang dirinya sendiri, seperti perasaan negatif bahwa contohnya seperti dia tuh lebih jelek daripada dengan teman-temannya, atau dia kurang pintar daripada teman-temannya. Lalu emosionalitas di sini itu sebagai reaksi diri terhadap rangsangan saraf otonomi seperti jantungnya berdebar-debar dan keringat dingin serta mengalami tegang. Lalu yang ketiga itu gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas. Jadi pada gangguan dalam menyelesaikan tugas ini dia kecenderungan yang dialami seseorang itu selalu tertekan dikarenakan pemikiran yang rasional terhadap tugasnya. Jadi faktor apa aja sih yang mempengaruhi kecemasan? Yang pertama, faktor pengalaman negatif masa lalu. Jadi sebab utama dari timbulnya rasa cemas itu kembali pada masa kanak-kanak. Mungkin dia sekarang merasakan kecemasan seperti dahulu dia merasakan cemas di masa anak-anak. Itu dapat muncul lagi seperti itu dengan keadaan yang sama mungkin dengan dia merasakan saat anak-anak. Lalu pikiran yang tidak rasional ini terbagi dalam 4 bentuk. Yang pertama itu kegagalan katastrofik. Apa itu? Jadi adanya asumsi dari diri individu bahwa
akan terjadi sesuatu yang buruk terjadi pada dirinya. Jadi individu ini tuh akan mengalami kecemasan dan perasaan ketidakmampuan dan tak sanggup mengatasi masalahnya. Yang kedua, kesempurnaan. Jadi memang manusia itu, setiap individu pasti menginginkan kesempurnaan seperti itu. Tapi pada individu ini, dia mengharapkan itu dirinya berperilaku sempurna dan tidak ada cacat. Jadi ukuran kesempurnaan itu diartikan dijadikan target dan sumber inspirasi bagi individu tersebut. Sehingga jadi dia menjadikan target itu tinggi, jadi menurut dia itu kurang dan kurang terus, sehingga mengakibatkan dia berpikiran yang berlebihan dan mengakibatkan kecemasan pada dirinya. Lalu yang ketiga, persetujuan. Jadi pada persetujuan ini individu tuh berharap bahwa apa yang dia pikirkan tuh harus sama dengan yang dipikirkan oleh orang lain. Jadi membuat dia menjadi berpikir yang berlebihan kalau seumpama apa yang dia pikirkan atau tujuan dia itu tidak sama dengan orang lain, dan berpikir bahwa tidak, ini mungkin saya kurang gitu, atau berarti saya harus melakukan lebih nih, atau effort yang lebih agar apa yang saya tujukan itu sama dengan yang lainnya itu. Jadi saya tidak kurang seperti itu. Lalu yang keempat itu generalisasi yang tidak tepat. Jadi pada hal ini itu terjadi pada orang yang mungkin dia belum mempunyai pengalaman yang banyak gitu dalam kehidupannya. Jadi saat dia merasa kalau dia gagal sekali, itu membuat dia down dan berpikiran yang tidak, berpikiran yang buruk akan kegagalannya seperti itu. Next. Jadi gejala-gejala cemas sendiri itu ada 4. Dari perasaannya pasti khawatir atau was-was dan juga merasa takut. Lalu dari perilakunya sendiri, jadi dia menjadi kurang atau susah tidur, lalu menghindari situasi atau tempat ramai. Lalu gejala fisiknya, dia akan jantungnya akan menjadi berdebar-debar, nafasnya cepat, lalu pusing, sakit kepala, mulut kering, tangan dan kaki terasa dingin, juga terjadi ketegangan, dan juga mungkin akan terjadi keluhan pada lambung. Lalu untuk pikirannya, jadi pikirannya itu seolah-olah dia akan mati, lalu terlalu memikirkan hal yang membuat tertekan di dirinya. Jadi apakah usia mempengaruhi cemas? Memang kecemasan itu menjadi lebih umum di usia yang lebih tua, karena pada usia parubaya atau usia yang lebih dewasa ini itu disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi termasuk perubahan pada otak dan sistem saraf seiring bertambahnya usia, dan karena seiring bertambahnya usia jadi lebih mungkin mengalami peristiwa kehidupan tuh yang lebih banyak ya, jadi yang penuh tekanan yang nanti dapat memicu kecemasannya pada individu tersebut. Lalu jenis kecemasan dihadapi tiap individu tuh berbeda-beda. Ada perbedaan usia. Misalnya mungkin pada anak seringnya itu terjadi fobia, lalu pada remaja atau dewasa mungkin terjadi gangguan panik itu lebih sering, dan lansia itu lebih mungkin mengalami gangguan kecemasan umum. Yang pertama, anak-anak. Pada anak-anak ini memang kecemasannya itu berbeda dengan kecemasan remaja atau orang dewasa. Jadi anak-anak dengan kecemasan itu dapat mengalami kekhawatiran, mungkin tentang masa depannya, atau ketakutan dipisahkan dari orang yang dicintai, dan juga ketakutan akan orang, tempat, atau benda asing yang belum pernah mereka temui atau mereka kenali, seperti itu. Jadi gangguan anak mengalami kecemasan itu meliputi, yang pertama, kecemasan akan perpisahan. Jadi dia takut berpisah dari orang tua atau pengasuhnya, dan kecemasan ini akan perpisahan itu adalah hal yang normal antara 18 sampai 3 tahun. Tapi jika terus-menerus itu merupakan tanda dari suatu gangguan. Yang kedua, gangguan menghindar. Jadi gangguan menghindar ini memang artinya adalah enggan berhubungan dengan orang yang tidak dikenalinya, yang nantinya tuh dia akan mengganggu dari fungsi sosial anak tersebut dengan teman sebayanya. Karena kecemasan itu, anaknya tuh akan menjadi menarik diri, lalu malu, bisa juga takut, dan juga sulit berbicara, atau bahkan dia memilih untuk membisu terhadap kehadiran
orang yang tidak dia kenal. Lalu yang ketiga, gangguan kecemasan yang berlebihan. Jadi kecemasan yang terus-menerus dan nanti itu akan berlangsung lama terhadap peristiwa pada masa yang akan datang terhadap anak itu ketika sudah dewasa. Yang keempat, itu bisa fobia. Mungkin jadi anak ini takut pada objek atau tempat tertentu, seperti dia takut pada suatu binatang, atau mungkin dia bahkan takut datang ke dokter. Mungkin pemikiran dia adalah takut disuntik atau seperti itu. Itu akan menimbulkan cemas pada anak-anak. Lalu kecemasan sosial. Di sini mungkin dia akan merasa takut dan menolak berada di tempat umum seperti sekolah. Lalu yang terakhir, mutisme selektif. Jadi mutisme selektif ini dia tidak dapat berbicara dalam pengaturan tertentu. Jadi dia lebih baik memilih diam daripada berbicara kepada orang karena cemas tersebut. Lalu faktor risikonya apa terhadap anak-anak? Yang pertama, dari faktor lingkungan keluarga sendiri, mungkin keluarganya yang penuh dengan tekanan, lalu mengalami kematian atau kehilangan orang dicintai, serta bisa karena masalah di sekolah seperti kesulitan belajar. Nah, jadi untuk tata laksananya sendiri ada dua, yaitu bisa psikoterapi dan farmakologi. Jadi untuk psikoterapi sendiri itu bisa dengan terapi perilaku atau terapi kognitif. Di sini terapi perilaku itu mungkin itu melibatkan secara bertahap agar anak itu membuka diri terhadap ketakutan mereka dan mengajari mereka bagaimana mengatasi dalam proses cemasnya itu. Lalu yang kedua yaitu intervensi berbasis sekolah. Jadi disinilah orang tua bekerja sama dengan guru agar kecemasan anak ini tidak mempengaruhi terhadap kinerja dari akademisnya dan kemampuan untuk pergi ke sekolah seperti itu. Lalu dari farmakologinya sendiri itu beberapa anak memang mungkin memerlukan pengobatan selain psikoterapi. Mungkin bisa diberikan yaitu dengan selective serotonin reuptake inhibitor. Nah, contohnya seperti sertralin dan juga prosetin, dan juga bisa serotonin norepinefrin reuptake inhibitor seperti venlafaxine. Itu adalah yang paling sering diresepkan karena cenderung memiliki efek sampingnya lebih sedikit. Kedua yaitu remaja. Jadi tanda-tandanya itu seperti kecemasan sosial, fobia, dan gangguan panik pada remaja memang mirip pada anak-anak. Hanya saja dalam mengaplikasikan rasa cemasnya tersebut memang remaja ini berbeda ya. Jadi mengatasi kecemasan dengan cara yang seperti bertindak, menggunakan obat-obatan, alkohol, atau seks untuk mengatasi perasaan mereka. Lalu mereka juga menolak untuk pergi ke sekolah dan lebih menghabiskan waktu itu bermain dengan teman sebayanya. Selain itu juga akan muncul gejala klinis ya, seperti sakit perut, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Jadi apa aja faktor risikonya? Faktor risikonya itu pertama bisa karena akibat keluarga yang mengenai kecemasan, lalu memang kepribadiannya sendiri yang pemalu, dan peristiwa kehidupan yang penuh tekanan seperti akibat dari perceraian orang tua, masalah kesehatan, atau kematian orang yang dicintai. Jadi memang kecemasan pada remaja itu mungkin melibatkan terapi perilaku dan farmakologi, termasuk yaitu tadi seperti SSRI dan SNRI. Untuk jenis psikoterapi lain yang bisa digunakan seperti exposure atau desensitisasi sistematis itu dapat juga untuk membantu remaja mempelajari bagaimana sih cara menghadapi kecemasan mereka dengan strategi relaksasi. Lalu apakah pengobatan ini akan membantu? Itu tergantung pada jenis kecemasan dan seberapa parah kecemasan itu.
Jadi ada beberapa studi memang itu yang menunjukkan bahwa pengobatan yang mencakup psikoterapi dan farmakologi itu seringkali lebih efektif dalam mengurangi kecemasan pada remaja daripada pengobatan atau terapi saja. Yang selanjutnya yaitu pada orang dewasa. Jadi orang dewasa yang pernah mengalami kecemasan saat masih anak-anak dan remaja itu memang lebih cenderung mengembangkan kecemasan lagi saat masa dewasanya. Jadi ada beberapa mungkin yang dapat orang dewasa itu alami kecemasannya. Itu yang pertama generalized anxiety. Jadi itu kekhawatiran yang berlebihan selama berbulan-bulan tentang hal seperti pekerjaan ataupun keuangan serta hubungan percintaannya, disertai dengan ketegangan dan juga kesulitan berkonsentrasi, lalu juga terdapat gangguan tidur dan mudah tersinggung. Yang kedua itu serangan panik. Jadi serangan panik ini dimana periode kekhawatiran itu intens yang juga tidak terduga, seperti jantungnya akan berdebar-debar, sesak nafas dan gemetar, dan juga seringkali disertai dengan rasa takut. Lalu yang ketiga fobia, itu bisa karena ketakutan suatu objek atau tempat yang memang dia takuti. Dari anak-anak pun dia sudah takut dan dicetuskan kembali, diketemukan lagi sehingga rasa cemasnya akan muncul kembali. Lalu ada kecemasan sosial, mungkin ini ketakutan terhadap situasi sosial karena mungkin takut dihakimi atau mungkin takut dipermalukan. Lalu apa sih faktor resikonya? Mungkin yang pertama bisa karena pemalu, lalu peristiwa kehidupan yang penuh tekanan atau traumatis yang sudah dilalui, lalu yang ketiga riwayat keluarga dengan masalah kesehatan mental dan juga mungkin adanya masalah kesehatan fisik. Lalu tata laksana seperti apa? Jadi memang mengobati kecemasan pada orang dewasa itu dapat melibatkan psikoterapi, farmakologi, ataupun keduanya. Memang untuk CBT ini atau terapi kognitif itu dapat menjadi pengobatan yang efektif untuk generalized anxiety dan gangguan kecemasan sosial. Selain itu juga terapi perilaku serta terapi pernafasan itu juga efektif untuk mengobati fobia. Selanjutnya untuk pilihan pengobatan untuk kecemasan orang dewasa itu memang dia lebih luas, seperti bisa juga diberikan benzodiazepin, contohnya seperti alprazolam itu dan juga clonazepam. Itu dapat mengobati kecemasan ini dan gangguan paniknya. Memang jenis obat ini itu diresepkan dengan sangat hati-hati karena dia dapat menyebabkan toleransi dan juga ketergantungan. Bisa juga menggunakan buspiron. Itu obat lain yang dapat digunakan untuk mengobati kecemasannya untuk jangka panjang. Next. Lalu yang terakhir itu lansia. Jadi kecemasan pada lansia berusia 60 tahun ke atas itu lebih cenderung mengalami gejala fisik. Jadi lansia ini lebih cenderung tidak mau mengakui kalau mereka itu mengalami gangguan pada psikisnya. Jadi mereka cenderung bahwa ini loh saya tuh ada gangguan fisiknya gitu, bukan karena kecemasan seperti itu. Dan tanda gangguan kecemasan pada lansia sendiri itu seringkali menunjukkan tanda gejala fisik seperti kelemahan, kelelahan, lalu konsentrasinya itu menurun. Lalu faktor risiko apa saja? Yang pertama bisa karena masalah medis, bisa mungkin karena juga terdapat sakit yang kronis, lalu fungsinya sendiri terbatas karena kesulitan berjalan, serta mungkin karena dia kehilangan keluarga atau teman. Lalu perubahan keuangan dikarenakan pensiun, jadi mungkin gajinya tidak sebesar saat dia bekerja. Lalu pelecehan lansia mungkin bisa karena ditelantarkan, seperti itu. Lalu untuk tata laksananya sendiri memang sekali lagi ya, jadi untuk pengobatan
pada lansia itu harus diperhatikan. Mungkin bisa dengan psikoterapi dan atau juga dengan farmakologi. Selain itu juga bisa mempraktikkan strategi relaksasi. Tujuannya apa? Itu untuk mengurangi stres, juga dapat membantu agar lansia itu lebih bisa rileks lagi. Jadi untuk obat kecemasan sendiri pada orang yang lebih tua atau dari lansia itu mungkin butuh dosis yang lebih rendah, dikarenakan karena kan daya serap dan metabolismenya sendiri itu sudah berbeda ya dari dewasa, sudah lebih menurun, jadi bisa menggunakan dosis yang lebih rendah untuk mencegah terjadinya efek samping yang berbahaya. Dan juga pemantauannya harus ketat dan harus dipantau terus, itu adalah kuncinya. Lalu apakah pergaulan mempengaruhi kecemasan? Jadi memang pada remaja sendiri kan dia lebih menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman. Jadi pengaruh dari lingkungan pergaulan terhadap sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku itu lebih besar daripada dari pengaruh lingkungannya. Jadi pada remaja sendiri kan setiap individu berbeda ya. Ada yang dia memang dari keluarga yang orang kaya, ada yang memang kurang mampu seperti itu. Dan pasti itu akan menyebabkan kesenjangan sosial. Jadi mungkin contohnya pada anak yang mungkin mohon maaf yang kurang mampu ini, dia melihat teman-temannya yang benar, mereka berteman, tapi mungkin pasti dia ada merasa, wah, apakah saya pantas berteman dengan dia gitu, ataupun dia punya temannya lebih pintar dari dia, apakah saya lebih pintar ya dari dia, lalu bagaimana caranya saya bisa menyamakan standar saya gitu. Dan itu dia terus berpikir, akhirnya menimbulkan pemikiran yang berlebihan dan kecemasan. Dia takut cemas, takut dimusuhi oleh temannya karena dia merasa bahwa dia itu mengalami lebih berkurang daripada teman-temannya. Jadi makanya ada yang namanya lebih baik berteman lingkup kecil tapi berkualitas daripada lingkup yang lebih luas tapi tidak berkualitas. Jadi kalau lingkup yang kecil itu jadi antara satu individu dengan temannya itu dia bisa lebih intens, seperti saling curhat apabila dia sedang mengalami kesusahan atau dia sedang dalam kondisi atau moodnya tidak baik, dia mungkin akan curhat ke temannya dan temannya berikan motivasi. Beda kalau mempunyai teman yang banyak, itu pasti dia akan memiliki standar bagaimana ya cara saya itu seperti saya dibutuhkan nih, saya harus terlihat nih, saya harus terlihat terkenal gitu, yang akhirnya membuat dia bagaimana ya caranya supaya menjadi yang sempurna dan tuh terus menerus menurut dia berkurang dan akhirnya dia berpikiran yang berlebihan dan akhirnya menimbulkan kecemasan kalau dia seumpama kurang dalam pergaulan atau ada yang kurang dalam dirinya, jadi dia tidak mudah untuk menerimanya sehingga dia merasa kalau dia lebih tidak baik daripada teman-temannya, lebih murung seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai depresi. Depresi itu apa sih? Jadi depresi itu seperti gangguan cemas tadi merupakan gangguan mood atau afek atau perasaan. Jadi pada depresi ini didapatkan orangnya itu memiliki afek yang sedih. Jadi orangnya itu merasa sedih, merasa murung, dia itu berasanya hilang harapan, berasa nggak ada niat untuk melakukan sesuatu, kurang tenaga, kurang gairah. Kemudian dia itu didapatkan proses pikirnya lambat. Kemudian sering didapatkan anhedonia, yaitu orang ini tidak bisa merasakan kenikmatan atau kesenangan dari sesuatu yang biasa dia senangi. Kemudian selain gejala psikologis, bisa ditemukan gejala fisik seperti pada cemas tadi. Jadi gejala fisik yang timbul itu bisa nyeri kepala, nyeri perut,
pusing atau puyeng, bisa pandangan kabur, gangguan saluran cerna, gangguan tidur, dan nafsu makan berkurang. Nah, kemudian depresi ini jika dibiarkan itu bisa berkembang menjadi lebih parah. Nah, gejala parahnya itu yaitu orang ini bisa sampai ada pikiran untuk bunuh diri atau bahkan udah ada upaya untuk bunuh diri. Nah, jadi ini data yang saya dapatkan dari Kementerian Kesehatan tahun 2018. Jadi pada tahun 1990 sampai 2017 didapatkan bahwa gangguan cemas dan depresi ini merupakan dua masalah jiwa yang paling sering ditemukan, yang bebannya itu paling berat. Nah, ini jadi gangguan depresi ini ditemukan pada 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Kemudian untuk pembagian menurut umurnya bisa ditemukan dari usia 15 tahun ke atas. Dan jika dilihat dari grafik ini, semakin bertambahnya usia, risiko untuk kena depresi ini semakin berat. Nah, kemudian apa penyebabnya? Jadi sebenarnya kalau ditanya penyebabnya depresi, kita itu tidak bisa bilang secara pasti. Jadi kemungkinan penyebabnya itu ada 3, yaitu pertama genetik, dan yang kedua faktor biologi, dan yang ketiga adalah dari lingkungan. Jadi ditemukan bahwa kalau orang dengan keluarga yang sebelumnya pernah depresi, dia itu risiko untuk depresinya itu semakin tinggi. Dan dari faktor biologi ini serotonin, norepinefrin, dan dopamin ini adalah semacam senyawa kimia di otak yang kalau misalnya jumlahnya menurun atau ada ketidakseimbangan, dia ini bisa menyebabkan depresi. Dan dari faktor lingkungan itu penyebabnya bisa banyak. Pertama, lingkungan yang tidak nyaman, jadi orang ini mendapat banyak tekanan dari lingkungannya. Kemudian kejadian spesifik yang menyebabkan orangnya stres, misalnya ditinggal sama anggota keluarga atau mau naik haji, perangkat batal. Nah, terus status pernikahan. Jadi, status pernikahannya gimana? Apakah dia menikah apakah rukun dengan suami atau istrinya? Apakah sudah bercerai? Nah, itu bisa menyebabkan stres pada orang tersebut sehingga bisa menyebabkan depresi. Nah, kemudian status pekerjaan. Apakah orang ini di lingkungan pekerjaannya ini baik, ataukah pekerjaannya baik atau buruk? Kemudian masalah ekonomi pastinya, apakah ekonominya sedang naik atau sedang turun. Kemudian penyebab ini bisa berdiri masing-masing, jadi bisa ada orang ini ada stresor, gak ada riwayat keluarga, itu bisa depresi. Sebaliknya, ada riwayat keluarga tapi nggak ada stresor, itu juga bisa depresi, atau bisa juga berdiri bersama-sama. Jadi bisa bersifat multifaktorial. Kemudian gangguan depresi ini bisa kita sebut sebagai gangguan, yaitu kriterianya jika ditemukan 5 dari 9 gejala. Yang pertama itu ada mood depresi, kemudian anhedonia, perubahan berat badan bisa naik, bisa turun, kemudian ada gangguan tidur, gangguan psikomotor, seperti contohnya bicaranya menjadi melambat, gerakannya jadi lambat, atau dia ada gangguan pada aktivitas yang sehari-hari biasa dilakukan, seperti menyetir mobil atau bermain musik. Kemudian lelah, kurang energi, perasaan tidak berguna, penurunan konsentrasi, pikiran atau upaya bunuh diri. Kemudian yang kedua, gangguan-gangguan ini menyebabkan gangguan pada kehidupan sehari-hari. Ketiga, tidak disebabkan oleh obat atau kondisi medis lain. Keempat, tidak disebabkan oleh gangguan jiwa lain. Dan yang kelima, tidak ada episode manik atau hipomanik. Nah, selain depresi yang saya sebutkan, yang dinamakan sebagai gangguan depresi mayor, depresi ini juga bisa dibagi menjadi tipe-tipe lain. Nah, yang pertama dia adalah depresi persisten, yaitu gejalanya ini seperti yang sudah saya sebutkan, tapi dia itu cenderung lebih ringan dan berlangsungnya lama, selama lebih dari 2 tahun. Kemudian ada disebut sebagai depresi psikosis, yaitu gejala depresi ditambah gangguan halusinasi dan delusi. Jadi pada halusinasi ini orang ini mungkin melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang
yang tidak dirasakan oleh orang lain. Kemudian pada delusi, orang ini mempunyai pikiran-pikiran yang tidak masuk akal. Kemudian ada depresi perinatal, yaitu dirasakan oleh ibu-ibu bisa sebelum atau setelah melahirkan. Hal ini bisa disebabkan karena perubahan hormon atau gaya hidup. Ada juga depresi atipikal, yaitu orang ini depresi tapi jika dia diberikan stimulus sesuatu yang membuat dia senang, dia itu bisa merasakan senang. Nah, kemudian untuk pengobatannya itu seperti pada cemas tadi ada non-farmakologi dan farmakologi. Untuk non-farmakologi ini yang pertama adalah aktivitas fisik atau berolahraga. Nah, ini adalah kegiatan yang paling sering diabaikan oleh orang Indonesia tentunya. Karena orang Indonesia itu jarang yang berolahraga, dan kalau berolahraganya pun itu biasa kurang. Seminggu cuma sekali itu kurang. Jadi biasa direkomendasikan itu olahraga itu sebanyak 150 menit per minggu. Jadi olahraga ini bisa membantu menjaga keseimbangan senyawa-senyawa kimia di otak sehingga membuat kita berisiko lebih rendah untuk kena depresi. Diet. Nah, jadi diet ini seperti aktivitas fisik, dia itu juga bisa menjaga keseimbangan hormon-hormon atau senyawa-senyawa di otak juga. Kemudian psikoterapi, jadi ini orang dengan depresi mengobrol dengan dokter atau psikiatri. Jadi dokternya ini akan mengajak pasien untuk misalnya berpikiran lebih positif, kemudian untuk manajemen stresnya supaya tidak mudah kena depresi. Untuk farmakologinya biasa diberikan obat antidepresan, nanti dievaluasi lagi setelah 4-6 minggu minum obat ini. Kemudian dilihat efeknya apakah efektif atau perlu pengobatan yang lain. Kemudian di sini saya ingin merangkum tadi yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai gangguan cemas dan depresi. Mungkin ada yang masih bingung, jadi ya gambar ini bisa cukup baik mengilustrasikan apa itu gangguan cemas dan depresi. Sangat berbeda. Jadi gangguan cemas ini orang ini merasakan takut, was-was, khawatir yang berlebihan. Nah, cemas, takut itu sebenarnya itu adalah perasaan yang normal asalkan penyebabnya itu jelas dan masuk akal. Contohnya kalau misalnya kita mahasiswa mau ujian, itu kita cemas itu wajar. Kalau misalnya di depan rumah kita ada demo atau kerusuhan, itu kita takut, cemas itu wajar. Tapi dikatakan gangguan cemas itu kalau misalnya penyebabnya itu nggak wajar. Contohnya pada gangguan panik, kita baru bangun, kita tiba-tiba panik, berdebar-debar. Atau kita mau keluar rumah, kita cemas, padahal kan nggak ada bahayanya, cuman kita pikiran kita itu berlebihan. Nah, itu cemas. Kalau depresi itu sebaliknya, kalau cemas takut, dia itu, kalau depresi, seperti yang sudah saya jelaskan, dia itu sedih, putus harapan, merasa bersalah, kurang ada tenaga. Nah, ini untuk gejala fisik, keduanya bisa menyebabkan gejala fisik. Tapi ada gejala fisik yang cenderung ke gangguan cemas, ada yang cenderung ke depresi. Nah, untuk yang cemas ini, kalau misalnya ditemukan nyeri dada, berdebar-debar, keringat dingin, itu biasanya gangguan cemas. Kalau depresi ini biasanya itu dia lelah, kemudian ada kurang tenaga. Nah, karena kedua gangguan ini bisa menyebabkan gejala fisik, orang itu banyak yang salah mengartikan. Orang-orang itu biasa kalau misalnya ada gejala fisik, dia mikirnya, wah berarti ada organ saya, ada bagian tubuh saya yang ada masalahnya. Padahal masalahnya itu bukan di badan, tapi di pikirannya. Jadi saya ingatkan bahwa kesehatan psikologi itu sama pentingnya dengan kesehatan jasmani. Nah, walaupun gangguan cemas dan depresi ini sangat berbeda, tapi kedua gangguan ini bisa ditemukan pada orang yang sama, bisa bersamaan. Kalau misalnya orang dengan depresi, itu bisa ditemukan gangguan kecemasan. Sebaliknya, kalau misalnya orang memiliki gangguan kecemasan, jika dibiarkan, lama-lama bisa depresi. Nah, orang yang depresi, kalau misalnya dibiarkan, itu
kalau misalnya parah, lama-lama bisa muncul pikiran atau upaya untuk bunuh diri. Jadi kedua masalah ini bisa dibilang jika dibiarkan itu bisa berbahaya, sehingga sebelum menutup penyuluhan ini, saya ingin memberikan saran kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, supaya kalau misalnya merasakan memiliki gangguan kesehatan jiwa, sebaiknya terbuka, kemudian minta pertolongan. Mungkin bisa minta pertolongan dari anggota keluarga yang orang-orang yang dekat dulu. Kemudian sebagai keluarga, jika kita punya anggota keluarga yang punya gangguan cemas atau depresi, sikap kita itu adalah dengan memberikan dorongan, memberikan semangat supaya dia itu mau berani untuk berobat, untuk mencari pertolongan ke orang yang tepat, seperti psikiater. Jadi gangguan jiwa ini tidak bisa diremehkan karena bisa berakibat fatal jika dibiarkan. Nah, ini daftar pustaka dari saya dan teman saya yang kami ambil untuk membuat penyuluhan ini. Baik, terima kasih. Sekian penyuluhan kami. Oke, terima kasih. Sehingga paparan tersebut telah menjelaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di awal. Boleh nggak apa-apa share screen-nya di stop dulu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang pada akhirnya sudah terjawab dari paparan tersebut. Paparan dari Dr. Moda Dewi dan Dr. Moda Jones. Jadi, kalau ada yang bertanya mengenai apakah circle pertemanan bisa menjadi salah satu faktor munculnya anxiety hidup, ya tentu saja bisa, jelas banget. Dengan siapa kita berteman, bagaimana pola hubungan kita dalam aspek sosial itu juga akan menjadi salah satu faktor penyebab atau salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya gangguan cemas. Lalu, anxiety dan usia, apakah ada keterkaitannya? Tadi sudah disampaikan, iya ada. Justru di masing-masing usia akan memiliki faktor kecemasan yang berbeda. Sama halnya dengan faktor stres yang dimiliki oleh seseorang. Stresnya anak-anak tentu berbeda dengan stresnya remaja, dewasa, ataupun usia lanjut. Dan di sini juga berlaku pada kondisi gangguan cemas itu juga akan berbeda antara satu usia dengan usia yang lain. Lalu, apakah faktor usia ini berkontribusi ketika masa kanak mengalami gangguan atau fiksasi masa perkembangan? Tentu ini juga berkontribusi ketika dia sudah remaja ataupun dewasa, itu akan memiliki manifestasi dan akan muncul dalam bentuk gejala yang berbeda. Sedangkan kalau pertanyaan anxiety dan depresi lebih mengerikan mana? Sebenarnya tidak ada yang mengerikan, tidak ada yang kurang ataupun lebih mengerikan. Jadi akan lebih baik tidak membandingkan masing-masing gejala, karena setiap gejala akan memiliki kekhasan atau kekhususan dari sistem ataupun pola yang dialami oleh aspek pikiran, perasaan, dan perilaku. Sehingga akan lebih baik apabila mengalami salah satu atau lebih dari satu gejala-gejala yang sudah disampaikan tadi, akan lebih baik untuk berkonsultasi dan tidak melakukan self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri secara berlebihan. Oke, terima kasih untuk Dr. Moda Dewi dan Dr. Moda Jones. Jadi, pada kesempatan berikutnya kita akan membahas pertanyaan yang berbeda dan akan memberikan edukasi yang lebih beragam seputar anxiety atau seputar topik yang lain yang sudah masuk dalam kolom pertanyaan. Terima kasih, kami bertiga undur diri. Terima kasih untuk atensi dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.